Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka. Wa qadha lan wis mutus sapa rabbuka pangeran sira. Ai amara tegese perintah utawa mutus sapa rabbuka pangeran sira. Allah tak butuh yang ora nyembah sira kabeh. Di Allah tak butuh gambare arep yang ora nyembah sira kabeh illa iyahu kecuali ing Allah taala. Kurang ibadah kecuali ing Allah taala. Wa bil walidayni ihsana. Ewa antuk sinulan Allah perintah yen to nglakoni apik sira kabeh. Nglakoni ihsan sira kabeh. Bil walidayni lawan tuwa loro ihsana ning kelawan apik tenan. Di antuk diruma. Gambare arep ento ngapi sira kabeh guma ing alwaliden. Imayab luhur ana kalane yen to tumeka temen indaka ana ing sading sira alkibaro ing sifat tuwa, sifat rendah sifat tuwa. Apa sing tumeka ahad guma salah dijine waliden. Ha ilung digawa ahad guma lupai. Alkila guma to loro-lorone waliden. Wa fi kira aten yab luhoni. Imayab luhoni ana kalane ento tumeka sapa waliden. Fahal jumang atau tidak wahal jumang ibadalan jadi badal min alihi sangin alihi tasniai lapat ya bugonina ngene kira ya bugonina. Pala taku mengko ucap sira lagu mamaring alwalideni ben ucap ufin ing kata uf. Kata-kata sing nyentak utawi sing ora nyeneng. Sifat khilfa ilan pada ufa wa kasriya ufin munawanan halidin tanwin wa ghairi munawanin lan ora den tanwin ufa ufin ufin. Kami-kami tabah masdarun di mana tabban lan maknane tabban celaka sira wa kupan lan elek sira wala tanhar gumalan aja nyentak sira guma ing awaliden tasdar tegese nyentak sira guma ing alwaliden wa kulan ucap sira guma ing alwaliden kawan lan ucapan kariman kang berhormat jamilan tegese ingkang apik layanan tur alus waqit lan ngrendahno sira guma demi alwaliden cara adui ing sayap kehinaan iki kata-kata kinayah. Manane alim tegese ngalusno sira lan rumah demi waliden to krana alwaliden jani baka ing sisi sira adari lan ino. Kados komposisi amit nyuwun sewu dilo. Minar rahmati krana sifat kasih sayang. Lirik ketika tegese krana sifat sayang sira ali ing ngatasi alwaliden. Wa kulan ucap sira birhamdulillah. Rabbi dokera ing dirham lalu dimulati panjenengan rumah ing alwaliden. Kamar gaya di sogiro. Kamar rumah kau yang melatih sekolah waliden yang itu nusina robbaliani nalikane rumah sekolah waliden yang itu sogiro ing dalam waktu jika. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum te pangeran sira kabeh iku alamu dat sing pirsa sing wis pirsa bima lan perkara fi nufusikum kang ing dalam ati sira kabeh. Rupane min ismaril birri sanging nyimpen seneng. Lo ngerahasiakno seneng, wa ukilan ngerahasiakno ngarani. Allah itu tahu mental kamu, niat apa, niat apa. Intaku lamun ana sira kabeh solihina wis kabeh. Oh ina tegese to kabeh kita dimaring Allah. Fa inna mongko taten Allah taala itu kana ana sapa. Il awadina maring biro-biro wong sing bali, ayo jaina sing kang bali kabeh lan ati maring kuat Allah. Iku kofuran budak sing akeh nyepurane. 5 maring perkara saudara kang mutu pemamun saking Allah. Fi haqqi walidayni ing dalem hake wong tuwa. Nak pancen niatem apik kok salah kadang-kadang ora apa-apa. Mimba dirotin iku salah sing spontan sing langsung bediro mana salah sing keterucut sing spontan. Walung kale wong akeh wae kuwi ora nyimpen sapa ngakeh ukon ing niat marakno wong. Wa atilange ke iyo sira akti tegese ngeki iyo sira dalku ing wong kang biyen unsur kabeh. Ail karo batas tegese unsur kabeh. Hakku ing hak-hake dil kurba. Minal beri sanging keapian wasilati lan nyepung rahim. Wal miskin lan kowe kudu ngekeki wong miskin.
wa nasabili lan wong ning perjalanan ibnu sabil wala tubadir lan ojo nganggur-nganggur sira borok sira bebre sira tapiran lan bebre tenan manane bebre ngawur bikin pagi lan sedekah atau infak iku itu asilahi ing dalam saliyane taat Allah taala inal mubadzirina sak temne wong sing bebre kabeh iku kan ana to mubadirin kuwi ana sayatin iku pira-pira balane setan ai ala toriko tim tegese ngatate dalane setan wa kana lan ana to setan dirobi iman ing pengerane setan iku kafuron iku akeh kafir syadidal kufri tegese banget kafir ini amihi maring pira-pira nikmate Allah pada dari kamu iku kaya mengkono syadidal kufri aku te dulure setan rupa-rupane al-badi iku wong sing menggambur-gamburkan harta wa imma tu'ridunna anhum butigha rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa imma tu'ridunna lan ana karane minggu sira berpaling malu mergo iso ngekeki anhum sanging kabeh ail markurina tegese ingkang disebut kabeh minggu sanging wong sing duweni unsur kabeh wa malan perkara basa ingkang sausi al-markuri falang tukti mengkorane ke sira ing kabeh ibtigha arahmatin kowe dijaluki ra iso ngekeki terus berpaling malu mergo ra iso ngekeki kena apa ibtigha arahmatin krana kowe dhewe cek goleki rahmat mirrobika saking pangeran sira tarjugang arep-arep sira ing rahmat itu lagi rezeki krana golek rezeki tanpa diru kang arep-arep sira ing rezeki ya kang bakal teko rezeki kang sira Paku akhiyal mongko dadi sebab yen kok iso ngekeki sira ing kabeh minggu sange rezeki kowe nek dijaluki ra iso ngekeki fakul lahum mongko ngucap sira lagu maring sing jaluk kabeh kawalan kan pengucapan maisuran kang gampang lainan tegese ingkang alus dahlan to ingkang gampang manane gampang di anta idahu gambare arep enten janjeni sira ing kabeh iso iklan ngekeki indama rezeki nalikane tekane rezeki wala tajalan ojo gawe sira ya jaka ing tangan sira maklulatan ingkang terbelenggu ila ono pika maring bulu sira manane lakum sikha tegese aja medhit sira ing amal ane ing pagi sanging lakone infak kulal maski lan banget-bangete gegem maksudnya bangete medhit tapi wala tabsudha lan aja buka sira ing ya di infaking dalam sedekah kowe aja berlebihan konten kulal pasti kelawan banget-bangete buka sehingga kowe dhewe yang melarat pisan pataku damong kolugo sira maluman hae dibaitu Roji unde dawuh pataku maluman dari awali maring sing awal. Nah terlalu medhit mesti disalahno wong akeh. Maksuran tor kowe bangkrut pisan. Mesti nak terlalu lomo terus kowe dadi melarat pisan, akhire kowe melarat pisan mungko diantek khusus. Tashe ora ono perkara mujud ing dakone saning sira. Utahe dawuh maksuran roji niku bali disani maring barang sing kaping pindho rupane wala tabsudha kulal Inna rabbaka satune pengiran sira Muhammad ya suci di barat atau buka rezeki rezeki. Yuwan si ulu tegese jembarno sapa Allah ing rezeki. Liman kedhe wong ya sak kang ana sapa Allah ing man waya dir lan merupakna sapa Allah. Manane yuda iku tegese merupakna sapa Allah ing rezeki liman maring wong ya sak kang ana sapa Allah ing man. Inna satune wa ta'ala kana ana sapa Allah dibeci lan pira-pira kawulane Allah. Yukotiron dan singkirso kesiron terlengkang ningali. Aliman tegese ingkang ningali dibawa kini kelawan biru-biru ibad. Ati-atine ibad atau yang dipenggali ibad. Waduwahim lan dohir-dohir ibad. Para syukur mongkong rezeki sapa Allah Ta'ala ing wong akeh ala kasati masolihin menurut kemaslahatane wong akeh. Wala taktulungan ojo mateni sira kabeh oleh teguming anak-anak sira kabeh diwati kelan mendeng urip-urip ing zaman jahiliyah. Anak-anak aja pendem urip-urip mergo kesyata ing lakin krana wedi melarat. Maka kata ing lakin tegese krana wedi melarat. Fakren tegese wedi kere. Nak note kita benar suku ngreseni kita ing wong akeh. Anak-anak ono rezekine wa yakum lan yo ing sira kabeh. Inna qatlahu tak temene mateni auta. Dia mateni napa mawon iku kana ana pokok iku kitan iku kesalahan isman tegese dosa kafiron kan diapi man tegese wala takrobusina. Lan aja marak-marak sira kabeh dina ing dina. Uti dawa aja marak-marak dina ablahu wis wae kuwe ekstrem luwih parah. Minta takku timbang dawa la tak. Aja nekani sira
marek kira oleh pemerintah kami. Inna udah demi dina bukan Allah dina bukan syaitan barang sing soro kopi kan gitu ya kan. Masalah ni kuala ele barang bisa ele barang torikon gitu ya ele jalan dua dina. Masa ada bilan torikon dua dina. Wala tak tulukan aja mateni sira kabeh anak sak ing nyawa. Kejo geman mateni wong liya Allah dirupane nyawa haroma ingkang ngaramno sapa Allah. Illa bil haqqi kecuali atas nama hak. Misale kisah sing waman disapane wong kutila iku den pateni sapa man mazluman hale den dolimi fakor dijaalna liwali monggo teman-teman gawe sapa ingsun liwali ing hak ning waline maksud liwali siapa yang terbunuh itu bagi keluarga terbunuh diberi hak sultanan ing kekuasaan tasliton tegese kekuasaan al-qatili ing atase pembunuh bagi keluarga terbunuh duwe hak untuk menuntut kisah sama pembunuh. Pala yusif mengkode berlebihan siro ya tajawaz tegese semiwati sapa wong al-habda ing batas Allah. Fil qatli ing dalam mateni. Biayak tula gambar ento mateni sapa kotil wira qatili di ayak tula gambare arep ento mateni sapa waliul makhluk salah lucu. Di antak tula di ayak tula gambare ento mateni sapa waliul makhluk wira qatili ing saliyane pembunuhe al-makhluk. Alfi lima atau kelan saliyane perkara kutilakan den parani pateni sapa makhluk iklan. Innahu kana mansura. Innahu satamane makhluk sing terbunuh utawi innahu satamane kotil sing mazlum. Disebut nama wa kula ana. Innahu innal makhluk utawi waliul makhluk utawi kotil tapi sing dizalimi napa. Keluargane makhluk iku kana ana sapa dalik kana ana sapa kotil iku waliul makhluk iku mansuron iku den tulungi wala takro bulan ojo marak-marak sira kabeh manal yatim ing dunyane cahya bila kecuali kelan loro dia kang ngelati iku asal yatim jangan kelola harta anak yatim kecuali dengan sesuatu sing wis prospek luwih maslahat apa yang dua sing ketemu kok yatim asyid daru ing umur baleke yatim wa ulan ngoni sira kabeh bila iklan perjanjian ira ada tunalikane janji di sira kabeh apa kae ngopo awina atau ngono. Innalah data atune perjanjian kana ana apa ahli iku masulan itu jenjal itang ida apa andu sami ah. Wa ulan ngoni sira kabeh manane kudu nyempurnakno sira kabeh alkela ing takaran. Atimu tegese nyempurnakno sira kabeh ing kae kita filtum nalikane nakar sira kabeh. Wajinu lan gawe ukuran sira kabeh bil kistotil mustaqim lan ukuran sing lurus sing bener. Ai mizane tegese ukuran asawi ingkang lurus. Dari kata mengkono-kono kabeh ukuran duya ati wasan lan tegese duya ati apane takwilan apane akibat. Maalan bisa akibat. Wala takulan ojo nututi sira tetapi tegese nututi sira. Kamu jangan ikut terlibat. Mak perkara wis kang ora ana iku lakak sira iklan mau ilmu. Kamu jangan terlibat komentari sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Inna sam'ata temen pengrungan wal basara lan mripat wal adalah nanti itu bagi kesehatan. Kula lai kau dis kabehane mengkono-kono kabeh. Iku kana ana apa kuluan saking balik. Iku masulan genjali tanggung jawab. Esok iku dikse sapa kang lakoni balik. Dijali tanggung jawab mada ing apa parang lakoni sapa wong diiklan. Wala tamsilan ojo lumaku sira fil ardi ing dalam bumi kowe lan lumaku marokan kali sombong damaro den tegese kang duweni sombong bil kibri lan sombong wa kulaya ilan angkuh mlete kaya apa ora oleh sombong mergo innaka atune sira tulan pasti kolam ora bakal jebol sira al ardi bumi takku bahas tegese ora bakal jebol sira ha ing arep kata tak lugo sing tumeka sira akhir ha ing akhir arep bi kibri lan sombong sira walan tablu walan ora tumeka sira ajibala ing gunung tulan apane dawane almakna te manane iku ana kata temne sira tulan tablu ora tumeka sira dan maklago ing ikilah titik finish titik final pakai kamu kali koyo otak nang sombong sira kulo dari kabeh kabeh mengkono-kono kabeh yen makuri iku kana ana ora ibu apa elek dari enggak tiga muwe pangeran sira iku makruhan iku ra disenengi. Dari kata mengkono-mengkono wasiat, wasoya, tausiah, semua aturan-aturan tinggi dawono Allah, kalau oleh zina, kalau oleh maling, kalau oleh macam-macam kabeh, itu lima itu setengah tahun perkara. Awha kang paring wahyu ilai kamain sira ya Muhammad, sapa juga pengiran sira. Minal hikmati saing hikmah ilmu ujo tegese nasihat.
Wala tajalan juga wisi roma Allah serta Allah ilahan yang pengiran akal yang dia. Fatul kalau mau ceblok lagi rofi jalan nama yang dalam logo jalan malu manfaatin baik itu matfuran ter didono sanging rahmat matru kan dengan sehingga didono arrahmatillah sanging rahmat Allah. Apa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Apa asfakum ana pamurnekna sapa Allah kuming sira kabeh. Akhlasakum tegese murnekna kuming sira kabeh ahla Makkah sapa rabbukum pangeran sira. Apa Tuhan memilihkan kamu bil banina kelan anak lanang. Wattakhadha lan ngalap sapa Allah. At-takhudha. Ana ngalap sapa Allah minal malaikati sing malaikat inatan sing wedok. Karena tegese pira-pira anak wedok dinafsi krana awake Allah. Tidak mikum kelawan perencanaan sira kabeh. Innakum sak temene sira kabeh la taquluna ing ngucap sira kabeh bidaya kan nggon-nggon pengucapan kawalan ing pengucapan aldiman ingkang gedhe dosane aldiman ingkang gedhe dosane wala bon kula terang akan terus kula wau ngaji sore matur kula niku akhir-akhir ini sering mau kitab kuno kan iku wonten ulama ndak melu pepatah dan satu kata tiga kata kunci ini walai ya alamar rojulu hatta yakduro sama orang itu tidak akan banyak ilmunya kecuali banyak mendengarnya atau banyak membaca. Ternyata masalah pulau terang dulu, masalah orang tua. Pulau terang dulu tak urut no kami hadis soal. Suatu saat ada pemuda gagah pemberani, dia tangkap perang karena zaman Nabi banyak perang karena memang zaman itu yang kafir juga sering merangi Nabi. Pemuda itu ya Rasulullah, saya libatkan jihad. Saya libatkan apa? Jihad. Kata Nabi tanya, Ahayyun walidaga, apa orang tua kamu masih hidup? Kata pemuda tadi, Naam ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Nabi menjawab, tapi imam fajati. Ya sudah, kamu tidak usah ikut perang. Cukup berbakti sama orang tua. Sehingga ulama mengatakan bahwa birrul walidain itu ya setingkat jihad, ya setingkat apa? Ya. Jadi kalau menurut bersama anak bapak, ibu atau karena teman-teman, contoh itu batal, itu angkatan, itu apa? Batal. Lalu dia mulai bolak-balik pondok yang putih-putih. Saya yang terempan itu bukan karena saya punya pondok. Memang bapak saya wasiat saya disuruh ngurus pondok. Tapi itu wasiat bapak saya. Tapi wasiatnya Tuhan ke saya atas nama kitab suci itu ya karena rumah itu. Orang hadis itu rumah pondok, dengan rumah toko itu harus aman. Amal gaya-gaya itu, pujian kamu udah hilang lagi, embor. Terus nomor 2 dari riwayat ini, itu tadi ya itu di hadis-hadis sohat dan mutawatir kejadian tadi yang anak pemuda. Terus nomor kali wonten cerita, jadi yang cerita. Suatu saat Nabi Musa ditanya, ya Allah, orang yang derajatnya setingkat saya dan di surga ketika saya itu siapa? Hasil pengiran di Dudono, Budano, penggawean itu ada kayu, nomor. Bisa jadi tersinggung, ini Nabi Ulul Azmi bisa ini bakul nomor. Pengiran senang gambar dia. Ternyata pemuda tadi itu baru juga kayu bakar wonten riyen cerita riyen. Terus didol tempatan. Itu terus dituti Nabi Musa, ternyata dia itu kalau pulang, ibunya itu sudah lumpuh. Ini ditukar roti, terus didulang. Kalau didulang, ngimpun ibu waret, nah pas waret itu yang roti di separuh, orang Arab memang ada roti wageng-wageng, sampai haji atau roti di dulu-dulu. Yang roti di separuh dicancang, digandul-gandul, karena ibunya itu cara tani itu pokoknya lumpuh. Itu kalau dia pergi, nah ibu itu benar sakit menderita apa? Ya, kata Allah, kata Musa, apa karena perilaku itu ya Allah dia setingkat saya iya. Itu betapa hebatnya birrul walidain. Nabi Musa untuk ulul azmi itu harus melawan Fir'aun, melibatkan tongkat sakti, hidupnya rasa enak lupa mbok mau adal roti, makan ini apa? Ibu setingkat pinten. Banyak juga berat, tapi mudah. Makanya saya sering bilang di mana-mana. Agama itu mudah. Untuk setingkat Nabi, gue cukup. Nabi inbox, Nabi apa? Tapi malah itu agak tujuh, Pak. Orang agak tujuh.
Aku lo bilang menjadi dari bujuk lo sering ngomong. Aku yang dunia nomor 3 tak bujuk anak. Bujuk kena dipegang. Kalau ngomong ini kan bujuk belum sih. Bujuk itu kena dipegang. Kalau aku beda, aku orang alim bujuk itu butuh aku beda. Ini penting, alim penting. Jadi bujuk itu salam gak ada prestasi. Dari bujuk yang aku hilang tidak masalah. Salam deh. Itu salah itu. Jadi wong lanang bujuk itu bangga. Hingga mbak pegatan itu di. Kalau jadi wong lanang kayak zona apa gak prospek bujuk yang hilang apa-apa. Nah, udah jelas misalnya itu. Oke dulu. Betul ini nyata. Segera itu dipegat itu kalau syariat juga. Anak kalian wong tua. Ya anak kalian apa? Tapi sama nggak sebagai wong Arab markai. Boleh wong Arab. Saya Ibnu Abbas itu ngalim dia. Itu nanti ditanya. Sing tanya itu orang politik. Ya Ibnu Abbas, engkau itu orang alim. Apa istri termasuk keluarga? Ibnu Abbas belum apa. Bujuk kok keluarga. Bujuk itu orang keluarga. Amataro, kalau kamu mati, istri kamu boleh dinikahi orang. Jadi bujuk gak keluarga. Bukti dia nak memakai teks. Bujuk kena dirapi umi. Kalau nak pegatan, dia boleh dirapi. Ternyata si penanya ini orang ajar politikus. Karena dia punya kepentingan mau melamar Aisyah. Penggemarnya Sayyidina makanya sebagian sahabat melawan Aisyah video padahal mantan punya ini garwane itu. Di perkara ini dari bojo ora termasuk napa? Keluarga orang ajar. Orang ilmu nak kena politik itu rusak. Kenapa? Ada dokter itu termasuk kurang. Ada pulau itu ngalim dengan politik pertama pulau tata. Itu yang tahu. Nyoblos partai Islam wajib orang. Yang wajib itu diwong soleh titik. Nomor 2 wajib kalau ini dia ya. Sekarang ini siapa wajib udah deh. Jadi kepentingan loh. Siapa wajib itu kepentingan orang wajib. Jadi kepentingan. Terus hukum yang nilai partai Islam wajib orang. Yang wajib gue jadi wong soleh. Blok titik. Terus cerita ketiga, ini yang masyhur juga hadis soleh. Ini masyhur dan hadis soleh. Ngaji ini sensitif, karena sensitif itu kalau para akademisi hadis, cerita-cerita Israel itu memang nggak diterima. Kalau ini hadis. Uwais Al-Qarni, itu sama tinggi itu, mau nama ngadu. Jadi ada suatu gampang, mau nabi itu. Bapak itu nomor apa? Nabi ketika ditanya, man akakuman, bihusni sahabat, siapa yang harus fasilitasi terbaik? Siapa Nabi muka ibu kamu. Sumaman, lalu siapa muka? Sumaman, masih tidak nopo. Baru keempat Nabi jawab, Abu Bakar. Jadi untuk jadi wali itu gampang. Uwais Al-Qarni itu sahabat, nggak menangi Nabi, tapi Nabi itu sering muji-muji buat Al-Qarni. Nanti ada umatku yang tidak menangi saya, tapi dia orang terbaik. Terus kata Nabi, ya Umar, kalau kamu ketemu dia, minta doanya. Ini hadis sobat dan mutawatir. Kata Sayyidina Umar, lalu saya kalau dia pakai alamat apa? Nabi bilang, ya dia itu punya penyakit baros, penyakit tok nih, terus hilang kabeh kecuali satu tok, sekadar 1 dirham, dikasih bil eser, gitu lagi. Terus Sayyidina Umar ketika jadi presiden, seorang Amir Mu'minin, dia presiden Amir Mu'minin, tiap orang tamu itu dilihat. Jadi kalau ada kampung Uwais Al-Qarni ya. Alhasil suatu saat dia ketemu itu. Kata Umar, ya Uwais, kata Rasulullah saya diminta doa, disuruh minta doa sama kamu. Uwais mendoakan. Terus kata Umar, ya Uwais, buat setiap saat saya beri waktu 1 minggu atau 1 bulan ketemu kamu. Kata Uwais, tidak. Ini pertemuan pertama dan yang terakhir. Saya tidak akan kesini lagi. Terus ya sudah gitu. Ternyata setelah diskusi Sayyidina Umar itu hanya tukang ngangon wedhus. Dan satu-satunya kebaikan dia itu yang memang ibunya. Nah, sekarang orang itu salah kaprah semua. Kalau kenal presiden itu prestasi, kenal kiai besar prestasi. Tapi nak kenal gue problem. Jadi kita ini sudah salah kaprah. Saya kan dengan dikenal presiden,
dengan saya bisa baik dengan ibu saya itu bangga baik dengan ibu saya. Karena saya seorang mukmin. Amal saya itu dilihat Allah dan Allah menilai amal saya kalau saya berbuat baik sama ibu. Tapi kita ini sudah pecundang. Momen kita momen kan. Kenal presiden bangga, kenal menteri bangga, kenal ibu gak bangga. Kita ini mukmin apa? Padahal kita tahu, tiap ngaji tahu bahwa amal terbaik itu menghormati. Saya ini tidak sombong, kita habis gini mas. Saya sering bilang sama supir saya, santri saya. Kalau ibu ingin pakai mobil, tidak usah pamit saya. Punya khusus ibu bau-bau itu tidak usah pamit. Kalau yang lain pamit. Jadi mau peraturannya bukan apa, bukan soal suci, tidak mengaturan agama begitu. Jadi sama nak momen sejati dilatih. Apa yang kata manusia hebat, gak kenal presiden, menteri, bupati, gubernur. Ya itu kata manusia. Kalau kata Allah yang hebat itu orang yang berbakti sama. Disebut wakodo buka Allah tak budu. Bahkan sebagian ayat lebih ekstrim lagi. Anis kurli wali wali dek. Wajib berwong bolor tok nyukuri aku, nyukuri wong. Makanya di Zubair itu pernah cerita. Di Zubair itu abahnya guru saya, abahnya Kiai. Di Zubair cerita ke Kiai Memon cerita lucu. Ada seorang alim, walim tenan. Orang juga walim tenan. Santri ini wakil, gak di pulau nanti. Tapi kalau orang ngalami nasib guru itu tidak. Ya Pak Rugen lah misalnya contohnya. Tapi orang ngalim, padahal gue contoh angel. Contoh ngalimnya itu bener aku, tapi tuh bapaknya ora aku, Rugen. Si alim itu punya santri banyak. Tapi kalau ngalimnya akhirnya kurang ajar juga. Santri wakil. Santri-santri yang kultus sama si Pak Kiai alim itu. Nah anaknya ngalimnya ngono kaya apa bapak. Santri itu. Terus suatu saat bapak ini ke pondoknya si anaknya itu. Ini yang waktu ke pojok. Pojok pikir musola. Ya rasa dia akan macam wong rapi aja. Tapi ya bapak Erukin bang. Walhasil itu santri itu bangga. Bapak yang ngalim. Itu bapak yang tenang. Ya neng pikir musol. Lah ngadep bisa. Orang yang jujur bisa. Soalnya keliru kafe. Jangan. Dikhelah-helah akan naik. Misalnya santri nak ngilang gue jazab, gue opor, serahkan naik. Tetap keliru. Ditakwil gak kena. Betul ini kisah nyata. Betapa pentingnya biru walidain. Akhirnya, ya santri sing khusus itu gak kuat takok bagi ini. Pak Kiai dengan alim mau tentu bapak pemuyonga. Jadi aku bapakku yo alim. Tiba-tiba tewan bapakku. Apa sakit? Kode ini dari aku ngalim. Mulu-mulu sing modok aku nganti ngalim ya bapakku itu. Sebodoh bapakku gak odol. Nanti kurang ajar bapak. Si alim tadi wong korban mbah itu. Bapakku piye wong alim, mergo mondokno aku nganti dadi sebodohku bapakku ora support. Jadi banyak cerita-cerita kesatria para ulama ngakoni datane bapak. Nah contoh yang kumpul di perkara. Surah Allah. Ini gara-gara rata-rata masyarakat itu aktif. Kalau sering ketemu kiai, rata-rata ya aktif aja. Kaulannya nopo. Ini mesti tenang gitu. Nanti jadi iklan. Laku, apa jarum? Apa jarum? Iku jin nekak nopo iso kecuali sitok. Nak kono nduk bojo. Saking masyhurnya rata-rata suami takut nopo. Masyhur ini. Karena awal-awalnya salah didik. Awal-awalnya salah nopo. Dulu biasa ngomongin sendiri itu. Mulai gua syukur, juga anak kiai itu nih jadi kita kan ini. Orang paro itu bagian seperti apa? Kalau anak dua anak, ada anak pintar gitu kan? Bagian orang pintar seperti. Ibu itu 1/6, nak raja anak seperti. Jadi 10.000 warisan. Dan aku mati itu warisan ada itu. 1/8 dibanding 1/6 dibanding 1/3. Kemungkinan itu cuma 1/4 kalian 1/6. Jadi raih. Padahal nak jangan nanti, uang tampil bojo itu jauh, tapi nak tampil itu raih. Tapi kira-kira sampai nak raih bojo raih tertelon, yang mesut. Malah akhirnya kalah bojo. Konjong gue pemupuk, cipu-cipu. Gue kenal bojo, kenal gede lah, bang.
Paham ya? Mulane ora ono ning Quran. Wabil jauh jati istana ora ono. Sing ono wabil walidayni napa? Wong kiai kok dibu coba Quran kan kuwi bar matane Quran dibaleni. Ora ono wabil jauh jati napa? Sing ono wabil walidayni. Tapi ini lho sing ora urusan kalah tok dunya wae itu. Lah iku bener, nah iku bener. Faktore nung. Wah, nek wong numpang kudu disopan wis gitu. Nah, itu urusan akhlak, karena itu urusan apa? Akhlak. Tapi urusan hukum, urusan akhlak gak masalah. Dari santri, kayak mantu kiai ini kan pondok kayak ini, kafe, itu urusan akhlak. Itu wajib tak? Kalau bang mertua, kiai IP ini urusan akhlak, urusan apa? Tapi nak hukum biasa. Mertua nanti ngejikan ekstrim. Andaikan seorang manusia itu boleh menyembah manusia yang lain, atau seorang istri tak suruh menyembah Allah. Saking ekstrimnya. Karena dulu Rasulullah itu tidak pernah bayangkan ada suami demenan, orang bayang orang itu. Kalau Rasulullah menangis saya ini wajib kabeh udah idane. Dulu itu kiai dulu itu masih bisa ngancam. Di cerita kita buku dulu, jadi masih ada cerita, ada seorang istri nggak boleh keluar sama suaminya. Ternyata di hari itu bapaknya mati, itu dilelayon, itu ramah itu. Kemudian bapaknya kandung mati. Ini cerita kita kuno, jadi ramah. Itu salah mengakek, bapaknya mati, orang sekolah, orang metu, gitu. Tapi ternyata ketika disalahkan orang banyak itu si bapak yang mati, ngibainya ketemu keluarganya. Bahwa saya diampuni Tuhan karena anak saya itu taat sama Tuhan. Jadi kalau diwajah saya ini bisa juga gak model ke. Tapi itu nyata. Nah, ini bukannya. Keluarga alhamdulillah sebagai kiai tani ini terus. Juga benar yang berjalan biasa tak terjadi. Ya gak berani betul kalau gak paham. Kadang gue lagi tipe. Ya memang begitu. Memang dari awal ini saya kadung putih begitu terus mawon ya. Wong mulai bareng kecil mawon, harusnya kan seksual tapi itu terus mawon. Karena itu menjaga stabilitas. Itu terus mawon, bukan apa-apa kadung. Biasanya pengiran maklumi. Barang wis kadung pengiran apa? Maklumi. Tapi yang belum menikah itu omong. Dari awal saya kena dipegat tuh anak ambil ibu. Tujuh rambut pegat saya nak gue mati itu jadi wong li bicara hukum. Memang ini ekstrim cara pandangan wong kejauhan loh. Tapi makanya sampai ada juga kaget ketika ada revolusi waktu zaman sing wanita Aisyah juga. Gara-gara sebagian orang yang mempolitisir jauh itu gak keluar, gak kurang ajar. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah itu mentradisikan wala ahlihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu karena untuk menepis paham wong bojo kok gak keluarga lara tabring gitu. Tapi dulu kalau pertanyaan politik sebenarnya kalau normal ya iya memang. Kalau normal tapi pertanyaannya kan masalahnya pertanyaan apa? Makanya dulu Ibnu Abbas itu Nafaroi jawaban itu pernah ditanya. Lagi orang tanya bagaimana hukumnya darah gugus nyamuk, darah nyamuk kena bajunya orang mau sholat itu hukumnya kayak apa? Itu Ibnu Abbas dulu ngakak-ngakak, kamu orang Irak membunuh orang saja biasa, sok suci tanya darahnya nyamuk, darah yang manusia itu ada apa? Biasa, kamu sok suci. Gayamu takut hukumnya darah nyamuk, darah manusia itu alir biasa. Terus semenjak itu Ibnu Abbas, Abdul bin Umar itu termasuk ulama-ulama yang menghindari dari pertanyaan awal, karena sering dipolitik, terus ini dipelintir, jadi jawaban itu paham ya tadi, terus paham dulu kalian ini malah. Agama itu mudah, yuri itu wah dikumul, Israwala yuri itu dikumul, untuk mendapatkan tingkat kewalian. Wes sampean ra usah ziarah makam Abdul Qadir Jilani ini kok. Ora usah ziarah makam Hasan Sadari. Aku ngrasa wali nek wis sowan Abdul Qadir ning kota ning. Sowan ibumu dulu. Urutane apa? Kita ini kayak orang sombong.
Nah, tuan wali-wali terkenal ngerosok prestasi, tapi beribu itu ngerosok prof itu kesalahan itu. Sampai nanti jadi wali rasa repot. Gue mau api itu tenan. Kalau pas itu ketika diri, gue agak tak bentrok. Nah, pas umat itu tinggal nopo, umatnya awam, ya tinggal diri. Itu tidak apa-apa. Makanya ini kita nyata. Rasulullah pernah ngedikan di hadis itu, saya harus sampai sekarang. Nabi sampai 3 kali diulang. Sungguh rugi. Sampai 3 kali Nabi bilang sungguh rugi. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang menangi bapak ibunya atau salah satunya. Fala yudkhilahul jannah. Kemudian orang tua itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Jika ada uang harus diterbir rumah bapak atau ibu menangi uripe. Kok ora dadi ahli jannah iku wong rugi. Iku ora. Sekarang berunda. Ono santri ngalim, bisa mantune wong kiai, rumah mertuane pondok mboke temangsang ning pojok desa. Mergo bangga rumah pon santri pintu. Kulo bolak-balik di kanca-kanca. Dia jadi menantunya kiai. Misalnya di daerah Banyuwangi, ibunya di daerah Rembang Temangsang. Terus ning Bali dhewe anak ning jeding-jeding ra duwe. Semang. Kulo nismai ilmu dia semua lah. Hakikat ilmu wa bil walidaini sana. Ora ono ning Quran wa bil pondok sana ora ono. Ya tapi sepundi bahmu ya ora ono sepundi hukum yo hukum. Kecuali mbokmu bocah ning pondoke mertuamu kon. Tak kula isin mbok kelawam. Lah iku ketok nafsu ke perkara iki. Ibumu gak keren. Tapi tekem ora keren. Wong rumah ibu sinagorillah. Orang rumah orang tua itu dalam pandangan Allah itu benar. Rumah pondok gede hanya dalam pandangan manusia keren. Mengko wong mukmin kok nuruti pandangane manusia, ngalahno pandangane Allah Subhanahu. Ya memang berat. Lho sing berat ngomong ngeten kula karena saya juga punya prestasi. Sing ngomong kowe kan gak pantes. Mergo mumpung gaji kiai. Nah dibatalno kan akut ngamiti kan apa? Iya misalnya orang biasa jadi mantu nih kiai kan milih kumpul mertua kan, timbang rumah ibu yang judes yang pojok desa. Kemudian anak ibu lawes ngalem kan jatuh telor. Mula dekon tuh rumah kumpul berat, mungkin tidak perlu ngalem, khotib loh. Kalau golek telor yang tegal gitu. Ya kan juga yang sih, motor khotib, coba apa? Iya memang ngadepi orang kuno repot. Kalau nanti tak nih gini, kalau termasuk modern itu biasa tentang kan nilai kuli nanti tak nih biasa, saya tak turuti. Mata akal ya, aku juga sepeda motor, tapi tak turuti. Ya karena orang tua itu nggak kepala tercacile, maksud kita ngalim ngalaman sudah kecacile, kadang itu repot. Tapi tak niati di bulan, tak niati di bulan. Wong kulo menangi bapak kulo, ini cerita nyata orang-orang tua. Jauh itu mendeti bibit pari itu. Pulau itu menang. Tangin to ate tengene wong tuane. Ini ngoten niku. Jadi angkatan dulu dengan sekarang seleranya beda. Bisa senang ae ngomong anak jupuk telo, jupuk napa. Padahal anake wis sportif. Napa? Wong pulau mengapa Jumatan terus motor paning sawah itu gak urusane wong liya. OTP terbana di jupuk napa? Lah iku nak cara pengeran tetep bener juga telo. Timbang di telo dadi kok peminat khotbah akeh. Lah sing rumate dorong kewajiban kudu ain. Khotbah iku bentuk kifayah. Omone sing rumono ya ora ono. Lah karo dene kowe ra khotbah sing seneng ya akeh, peminate ya napa? Tapi sing minat ngruwat kok mesti ra ono. Iku mesti kewajiban pakot, kewajibane sampeyan napa? Itu cara pakai berdoain, khotbah berdoa apa? Ya tapi ilmu tadi sudah ada populer, betul apa? Ya tapi kita gawe pangeran tetap terang, kalau bil walidaini. Jadi kalau suwon, ketika Nabi sungguh rugi orang yang menangi bapak ibu atau salah satu, kemudian tidak bisa masuk. Mana teman yang terbuka, sholat berduktor rumah waktu, rasa kopi yang bahagia, buat rumah, anak waktu ketokan, tak boleh ini.
Tapi daripada kowe sholat ba'diyah qobliyah imam masjid mbok enterlan kurang arah visual. Karena itu tadi masalah orang tua itu disetingkatkan jihad. Dosa besar itu kata Nabi 3 berkaitan sosial. Itu termasuk melayu tanpa perang, itu karuan khianat sama Nabi. Terus nomor 2 tetap pukul waliden, menyakiti orang. Tadi kita ngumpul, terutama anak demi bojo malah keliru meneh, malah parah meneh. Wis keliru tambah nopo? Malah. Kulo mun kapok tenang. Kulo cerita mulai wong saleh sampai ra saleh. Agar demi bojone rata-rata bentrok ben apa. Iku pun terus monggo mawon, monggo napa-napa. Direpiti. Wong lewat ning ngono. Tapi sing dereng dia sing dewa kompensasi ning ngoten pinge kapi kandhani. Oke, aku belum rapi gue, tapi statusnya seper-8. Jadi kewajibanku mikir sampean mau seper. Nah, sampean wani itu. Aku lah wani. Ya alhamdulillah itu ngelakoni tenang. Ya ini memang itu hukum. Jadi ngeten nggih, kula baleni malih ini pentingnya ngaji wong alim. Maknanya yuridu wa bikumul yusra. Allah itu menghendaki agama ini gampang. Masuk warga itu gampang. Masuk warga itu gampang. Bahkan kamu punya derajat setingkat ulul azmi itu gampang. Yaitu Nabi Musa ternyata disaingi wong sing mung rumah ibu. Ternyata kata Rasulullah untuk masuk surga itu cukup rumah bohong. Lalu misalnya bohong malah gampang rumah tani. Telo itu ya tertemel ini apa? Malah nanti ibu karir repot, jalur yang mau malah repot. Paham gak? Gue tuh ibu sosialita, sumpah. Jalur mobil mewah, belajar ini. Nah, gue melugu kali duit 7.000 yang pasar. Soalnya ngira karun. Gue gemblong murah, mau jajah. Lo nih, konco-konco pulau tinggi ayu tak warai juga. Dulu keluarnya kan Justru awam, justru matanya anget itu goblok, justru awam itu murah nih. Justru awam kenapa? Orang dari orang tua itu semua. Aku jaga di 5.000. Ini nak bujum, gua merawam. Jalur kartu kredit malah repot kan. Cobalah berpikir yang positif. Jadi justru ibu kita awam itu malah murah. Orang di rumah non puskesmas itu orang kudu dokter spesial. Mau matanya diperhatikan no, malah murah. Dia bertanggung-tanggung kok pengen agama itu gampang. Tapi kita ini cara beragama repot. Jadi merasa hebat, malah di sana, di toreko, malah toreko hopo, tahu jarang yang mursid mana terkenal tak dunia. Kan repot, pakai pesawat kan. Duit harus dibuat, nak rumah tembok murah meriah warga. Jadi dia jelas Quran kan. Nomor apa yang tahu nih? Terus malah wisata tuh, minggu ini fakta, jatuh kekecilan, jatuh kebiru ajarannya cinta, rumah gua anak-anak. Jatuh kekecilan gue seneng aku, masa gue diarah lah. Apa ya wes enggak mau. Setelah saya tuh keramat, gue cuma nol. Dia itu hukum, itu ada anak-anak ya. Jelas, mobil waris itu sing jauh pangeran, mobil waris ini istana itu anak takbiran, baruan jauh pangeran. Jadi maksudnya agama mudah termasuk itu. Ini masuk suatu juga. Sama tak cerita ini yang hadis sohih semua yang saya katakan. Suatu saat ahli neraka itu ditanya sama Tuhan. Ya pulang, ini di Musnadul Ahmad. Andaikan kamu punya dunia seisinya, apa buat nebus dari siksa kamu ini? Karena kamu sudah repot di neraka. Iya ya Allah, andaikan saya punya dunia dan seisinya, pasti saya buat nebus untuk supaya keluar dari neraka. Kata Allah, sebetulnya untuk kamu masuk surga itu gampang. Arab tu ahwana min dalik. Aku ora butuh dunia, ora butuh Arab tu ahwana min dalik. Saya itu hanya butuh hal yang paling mudah kamu lakukan. Yaitu Allah tusyrik bi syai'an. Kamu jangan melakukan kemusyrikan. Hanya itu saja. Dalam masalah sosial Allah hanya minta satu saja. Perbaiki sama orang tua. Berbuat baiklah sama orang. Hanya itu saja. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk masuk surga. Tapi kita ini beragama itu repot. Pokoknya sowan wali paling populer, makomnya wali paling populer, tempat paling bersejarah. Padahal misalnya sampean ziarah di tempat paling bersejarah, entah 10 juta. Iku gomul-gomul gue mangan jajar nanti mati, uripnya mati.
nek mati nek urip nek. Lho kok jadi agama muda itu mana kalau nyai pede, agama itu muda. Aku rasa nggak sejak dia jarang buat. Ya kalau mau ngalim orang belum didik. Kalau bisa sering, hanya kadang-kadang kalau bisa hari soal gitu nanti. Tapi yang paling wajib itu rumah ibu. Monsing dia. Nah ibu misalnya sering tukaran ibu juga 3 kali itu gampang ngomai loh. Ya kan tetap bisa disiasati kan, misalnya beda rumah. Loh ini kita nyata, kita ngakoni. Saya ini warisnya bapak, kata orang banyak, saya ini harus di rumah induk. Tapi berhubung rumah induk itu ada ibu, sampai rumah elek, sampai ibu. Ya teorinya gampang, kalau sesuatu itu rawan bentrok, ya jejer, gampang kan. Gelas itu nak jejer, rawan bentesan. HP nak jejer, rawan. Karena rawan bentesan, ya jejer, gampang kan. Tapi kalau tak ngenteni tukaran, ya sedurunge bentesan, itu beda. Tapi gue keliru nih sampai nak ngenteni apa. Begitu juga kok. Kiai ini rata-rata. Tapi kalau orang bentesan, orang gesek, kan ya jejer. Kalau biasa ketemu kiai bersih. Tapi rukun orang bersih, tapi buatan. Kalau rukun jenengan tetap tukaran, beda macam. Tapi rasa kumpul. Cuma sampai raiso lali aku, nak bisa lali, nak bisa. Sampai nak wiridan, raiso. Mau hati semiritan aku kabar. Sementara pasti tahu lagi sampai anak itu apa itu. Tetap baru ke aku. Yo aku iman mulai lagi. Tapi kita kan tahu kan seleranya orang alim dengan mursyid itu beda. Kalau beda jangan dipas. Karena nanti bentuk. Ya sudah, enggak usah kumpul. Ya tapi mana ratu barang ketemu bedak-bedak. Tadi jadi mursyid, doa itu doa ya sama. Jadi paham ya, jadi man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alihi nawa. Jika problem Anda itu misalnya ibu ya sampai rawan bentrok, ya jangan jejer. Beda temu. Nah, misalnya orang resepsi opo sing supaya rawan bareng, ya diakali supaya piye lan ya sak dimudok dia akal ora iso nopo. Kalau kalian ini masalah ibu itu spektakuler orang. Kenapa zaman akhir banyak orang soleh yang kalah berbuju. Ibu jadi kurang. Kalau rayu itu orang itu banyak sekali. Enggak ada di hadis wong menangi bojo wedok mlebokno swarga ora. Nah, bojo marin rokok gerang-gerang. Tapi nak menangi ibu gak mlebokno swarga itu Raman tak cerita ini yang keempat, ini ben sampean tenan tiga orang. Suatu saat ada anak muda itu mau mati tim, dan itu Rasulullah mati juga. Dia itu termasuk pemuda nggak pernah berbuat baik sama ibunya. Atau mati kangelan. Karena ibunya belum mau memaafkan. Rasulullah dihadirkan. Itu sampai Rasulullah melakukan satu dramatisasi, dan itu nyata. Rasulullah. Hei fulana, apa kamu mau memaafkan anak kamu? Tidak ya Rasulullah, dia terlalu banyak menyakiti saya. Diminta 2 kali lagi, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkan karena terlalu banyak menyakiti. Rasulullah nyuruh para sahabat cari kayu bakar yang banyak. Itu sampai mendramatisasi cari kayu bakar yang banyak. Mau apa ya Rasulullah? Bakar anakmu, bakar apa? Benang hati ya. Nabi, jangan begitu anak saya kok kamu bakar. Kok oleh? Terjatuh sakit. Berarti bang mati tak bakar benang apa? Jangan ya Rasulullah anak saya, jangan Anda bakar. Untuk anak saya. Anak Rabu 10, itu bong api rokok. Mulai 10 aja. Ya sudah ya Rasulullah anak saya tak maafkan, terus mati. Artinya apa? Betapa pentingnya dimaafkan oleh sang ibu. Sampai Rasulullah mendramatisir. Dibuat contoh yang nyata, yaitu anaknya tiba. Dan ini pulau dari Rasulullah. Supaya dramatis semua benar-benar dibombardir. Dia supaya uang sayangkan ini ibu. Paham? Sama rasa nanti. Dia nggak ada ibu juga. Aku yakin sampai pikirannya mesti ngono. Nah, saya betul aku semua kilat. Pun ini dari darah kilat. Macam semua aneh. Untuk soleh zaman Nabi Muhammad. Kok kalah benar. Kalau lu ajaran bapak paling tak kenal ini.
Tapi bapak ngajarin gitu itu dengan kearifan ya di depan ibu saya. Jadi tidak tolong-tolongan pun tidak. Ada ibu saya, ada saya diajarin. John bojo itu kena tipe. Anak itu orang kena. Itu ada ibu saya. Padahal ibu saya tentu posisinya bojone bapak. Besok kan Arab, itu nomor 3. Karena sampai sekarang bojo saya itu biasa tak tinggal 5 anak. Ya biasa. Ceritanya tenaga berkah melok kalau betul anak itu biasa gitu. Itu masyhur di kampung saya. Saya ini toko kan diawasi orang banyak. Ya tapi lama-lama ya orang biasa. Lalu ada anak itu. Tapi ya dapat bojone dari orang anak itu deh. Ya tapi ya lama-lama orang ya maklumi. Ya aneh adanya ya aneh tapi ya lama-lama ya biasa. Saya ini mulai akeh sing anut dan ya ora kuat tapi gak. Paham ya? Jadi anak ora kena dipek. Bojo itu iso wong liya, tapi dekat lho, mung ditok wae dekat. Bulane antuk malah berubah. Tapi jangan pernah dibandingkan dengan ibu. Tetap kalau Quran hadis derajatnya ada imbang, tetap nomor tunggal nomor. Nah, soal Anda mensiasati cara 2 orang ini rukun itu ikhtiar dengan istighfar. Tapi yang jelas ibu nomor 1. Nabi nak ngendikan Masya Allah masalah ibu entah apa. Sampai tadi itu baru 4 hadis yang saya terangkan jenengan. Motok Uwais Al-Qarni itu disifati Nabi tabiin terbaik, orang terbaik. Ternyata ibadah pokoknya hanya rumah Allah. Bonus kalau tadi kita cerita masalah materi anak. Kata ulama-ulama, dosa itu berputar berulang. Dulu orang itu bunuh anak karena takut kelaparan, karena kakek anak itu, itu takut nafas. Saya ini wong aborsi wedi ini, wedi nopo. Makanya saya baca di tafsir ini karangannya Mbak Nawawi Banten, Mbak Nawawi. Ayat zina itu dijempet, diapit oleh 2 ayat pembunuhan. Kalau ibu menduk lama, terkait mikir kalau jadi ngomongin lama. Ayat jangan zina itu diapit 2 ayat pembunuhan. Jadi wala taqtulu auladakum, ya, bagian itu terus wala taqrabuz zina. Terus wala taqtulun nafsa. Jadi kami ada 3 ayat jejer, jangan membunuh, jangan zina, terus jangan jadi. Nah, kalau ayat zina itu diapit 2 ayat tentang jangan itu dari Nawawi. Karena rata-rata zina itu mengakibatkan pembunuhan. Contoh, coba sekarang teman kalau lihat di TV yang orang kasus homoseks karena kelainan seks, mencintai lelaki saja gara-gara cemburu banyak pesaingnya yang di rebutan wong wedok, rebutan selingkuhan, rebutan mobil juga banyak saling. Gara-gara anak pemuda kecelakaan, akhirnya ya aborsi ya pembunuh. Berarti yang karena bongkol selingkuhan itu kan mengakibatkan banyak pembunuhan. Wedisen mateni, aborsi wedisen ya mateni, cemburu sama rivalnya juga nopo. Itu kata Senawi. Karena ayat zina itu diapit 2 ayat apa? Kalau macam itu, maksudnya dulu itu Senawi tidak menangi yang kayak sekarang. Ya hanya insting kulamaan beliau yang mengantarkan beliau begitu gitu. Nah, kalau jenazah saya kan nyaksa ini, bukan paham gitu, nomor. Yang saya kagum itu karena Senawi tidak menangi peristiwa yang sekarang. Tapi beliau sudah menduga begitu. Kenapa ayat zina itu kok diapit 2 ayat apa? Sama ada film-film Cina itu kan, gangster-gangster kan paling dulu kalau kita itu. Ya seperti yang kita kata di Indonesia juga gitu, banyak pembunuhan. Jadi makanya kalau tak ini sadar, meskipun di Indonesia tidak ada hukum rajam, di mana pezina tidak dibunuh, sebetulnya jumlahnya sama. Orang tidak dibunuh karena zina muson, karena tidak ada hukuman mati di Indonesia. Tapi praktek jumlah yang terbunuh sama. Karena saling cemburu, toh akhirnya juga saling bunuh. Jadi lucu kan, para kritikus kan nganggap hukum pembunuhan orang zina itu ekstrim. Tapi sebetulnya sama saja, nggak ada hukum mati, tapi banyak yang mati. Juga kan saling bunuh.
Jadi ya akibatnya sama kan, sama-sama terjadi apa? Itu misalnya Senawi. Jadi saya itu termasuk ulama Jawa, dan itu kitabnya jadi kitab di GKI, Darul Kutub Ilmiah di Lebaran Darul Fikr. Sangat saya, makanya sama ngaji saya ini saya latih lagi, terutama yang pernah ngaji. Sangat kita dengan Senai Bandit itu juga. Makanya saya ngaji sama Kiai Nemun, ngaji sama Kiai Iber itu ngaji sama Bapak Kiai Mas Muhammad. Di Pakai Mas Muhammad itu ngaji sama Syekh Mahfud Termat. Syekh Mahfud Termat itu ngaji sama Syekh Nawawi dengan angkatan. Atau saya pakai sanad yang kedua misalnya dulu guru saya itu ngaji juga di Pak Karim Derboyo. Pak Karim Derboyo muridnya Mbak Asim gitu. Mbak Asim Asari itu muridnya Mbak Khalid Bangkalan. Mbak Khalid Bangkalan itu menangi Syekh Nawawi gitu. Padahal kalau hanya 6 generasi itu artinya hanya 3, karena 3 generasi itu mesti seangkat. Gitu. Misalnya kasus Ki Arwani, itu mesti hakikatnya Rukin Mustafa menangi, meskipun nggak menangi ngaji, mesti menangi hidupnya. Cuma ditegur nggak menangi. Jadi makanya kalau sanad itu 6, artinya hanya 3. Eling-eling. Jadi sanad itu 6 itu parah, karena 6 artinya. Misalnya kayak Bali Maksum, itu mungkin Anda yang menangi. Cuma pas itu mungkin Anda umur 16, 15, ditegur nggak ngaji sama beliau. Tapi sebetulnya menangi saja. Lah yang ngaji sama Bali, sama beliau itu bapak kamu atau guru kamu. Berarti kamu, guru kamu, Bali itu sudah. Cuma kita ditegur tidak ngaji. Makanya sanad itu kalau 6, itu artinya hanya 3. Karena yang 3 itu mesti sejauh. Mungkin mesti sejaman, karena zaman populernya kita kan dengar, cuma mungkin pas kecil. Sejaman, maksudnya apa? Makanya kalau saya dengan Senawi Banten itu baru 6 itu dekat sekali. Makanya tradisinya mati, hanya tradisinya mati misalnya saya punya ijazah. Kalau kamu belajar harus begini-begini, bagaimana kata guru saya bisa kayak guru saya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ilmu sana sampai ada hadis man ro'ani wa man ro'ani wa man ro'ani dakolan. Kata Nabi, siapa yang melihat saya dan melihat siapa yang melihat saya dan melihat saya ila yaumil kiamah, maka masuk. Kalau Rukin jelas, tapi pas Rukin mau muridnya betul dia baru jelas. Tapi sebenarnya dari Nabi siapa yang melihat saya dan melihat yang melihat saya dan yang melihat saya ila yaumil kiamah dakolan. Jadi saya itu termasuk pencatat sanad. Saya itu alhamdulillah punya sanad banyak dan tercatat dan saya hafal. Itu bukan urusan gagah-gagahan, karena nanti untuk menjaga tradisi. Termasuk tradisi analisis sosial. Yaitu tadi, kalau orang sekarang LSM misalnya analisis sosial kan dari data faktual di lapangan. Karena kejadiannya banyak, terus dianalisis secara random, disimpul. Kalau wali-wali dulu tidak pernah penelitian. Dia pegawai tahajud, poso. Tapi insting beliau-beliau ini dekat sama Tuhan, sehingga firasatnya para wali itu benar gitu. Jadi ketika beliau menduga zaman, dia benar terus, padahal tidak pernah apa? Penelitian, tidak pernah survei. Itu yang dimaksud Nabi, ittaqu firasatal mu'min, fa innaha tanzuru bi'inillah. Kamu harus menghormati firasat seorang wali, seorang mukmin, karena dia pakai mata Tuhan, maksudnya. Orang Jawa nyondrone mesti ben. Nah, orang alim kok rapati rawan, omongan tak-tak-taran, rapati wali, rapati ngalim. Orang alim itu, kalau alim betul itu mesti ya tangguru inilah dia ittaqu firasatal mu'min, fa innaha tanzuru apa? Makanya dalam cerita-cerita PKI dulu di Pondok Irboyo itu ada seorang mubalek terkenal, tapi sama kiai yang marifat. Iku rakyat, iku PKI. Jangan kok, aku roh baduke gambar paruaris. Itu cerita masyhur sekali itu di buku-buku. Ternyata betul. Ternyata orang yang diduga kiai itu termasuk antek-anteknya. Itu ponakane orang wanita kok. Enggak. Jenengan muka siapa kok dikandani uang? Muka siapa cuma kurang tenan baduke ono gambare apa? Itu yang paling nyata ya Bu Manifah.
Abu Hanifah itu ulama yang mukadam. Dulu itu kalau orang wali-wali dulu itu kan punya jumlah. Kalau dekat masjid itu ada apa? Jumlah. Karena dulu itu tidak ada jeding ya, adanya jumlah. Nah itu Rasulullah itu sering jawab bahwa air wudhu itu menjatuhkan dosa. Air wudhu menjatuhkan. Sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan secara fikih, kalau air wudhu sudah bekas dipakai, nggak boleh dipakai lagi. Disebut mustahil. Itu kalau Abu Hanifah bukan karena mustahil. Memang berbau dosa. Jadi suatu saat beliau itu ke kolam yang dipakai wudhu kayak cerita wali itu di kolam. Ada pemuda di wudhu. Mana sampai udah wudhu gitu sampai blok. Itu terus kata Abu Hanifah, ya fatal. Tuk antimai alatillahi. Kamu tuh jangan sering dengarin musik. Abu Hanifah. Pemuda itu kaget. Kamu tahu dari mana? Bekas wudhu dari jobatan tikus. Paling dosa malam. Jadi apa dia? Klasmen dosa apa? Orang tua. Dua orang ini bapak. Tuk anisinya. Kamu di sini tua yang di sini. Kamu kok tahu? Batang jelek itu. Jadi dia itu ngerti waktu tuh. Misalnya dino batang jelek. Misalnya sekedar cabai-cabai ya tikus-tikus cilik. Karena ada kayak mau kusuk-kusuk tapi bodohan. Ya itu. Lalu Abu Hanifah itu tahu betul bahwa yang didhawuhna Nabi bahwa air wudhu menjatuhkan dosa itu tahu betul muka siapa. Lalu lucunya Abu Hanifah itu karena dia ulama ya, dia ada tipikal wali, dia ulama. Sholat ya. Ya Allah, hak muka siapa saya ini engkau tutup. Karena kalau tidak engkau tutup, saya akan tahu dosanya orang-orangmu. Akhirnya dia tidak muka siapa. Mulanya sampai ada tidak muka siapa, itu setingkat Abu Hanifah satu muka. Jadi lebih tinggi lagi. Kelasnya apa? Lebih tinggi lagi. Karena Abu Hanifah muka siapa kecewa, ingin naik kelas. Supaya tidak usah. Nah, kita sudah dalam posisi tidak usah nomor. Jadi itu kelas terbaik. Ini nomor. Kelas nomor. Mulanya kalau syukur. Orang muka siapa, betul yang muka siapa kecil. Kamu mampu. Tapi siapapun yang pernah alim, yang alim betul mesti pernah muka siapa. Entah sekian gede. Cuma biasanya yang minta ditutup. Karena takut roh dosanya orang nomor. Yang perlu itu. Kalau aku orang ini bukan gambar kacau, waduh. Oh, ngeri itu, waduh. Wah, mesti ulo yang mergawean itu, ngerti. Ada tukang bodoh ini, raihnya gambar kalau saya repot. Tapi orang sana, wah. Enggak. Kalau bersyukur, kalau cerita itu syukur. Anda syukur saya itu ternyata kelas tidak muka sapa itu kelas terbaik. Mereka Abu Hanifah baru muka sapa minta itu. Tapi akhirnya akan menjadi sebuah cerita bahwa wali-wali itu memang pernah membuktikan dawuh Nabi bahwa wudhu benar-benar nyeblokno. Jadi kita terus secara oke disiasati Imam Syafi'i ya sudah dia muka sapa cek orang pokoknya harus tahu tinggu jenenge mustah. Nah, makanya jangan dipakai lagi. Kalau misalnya dipakai rugen atau kagale terus gogo wudhu meneh kan raut batang kan dalam. Paham ya? Nah, itu cara pakai disebut mustah. Akan ikan token dong. Ya, kata orang aja tuh ini. Paham ya? Terus ini penting kalau akan di masalah ibu, masalah orang tua. Kamu nantinya ngambil. Melepuh suara itu gampang. Kamu ini hadis sokan tenang. Sungguh rugi. Orang yang menangis bapak ibu tidak bisa memasukkan ke menurut sekarang kan. Apalagi ibu kita uang lugu jajan jodoh ya jajan murah-murah ning pasar gitu. Jari kamera yo gelem, anduk kamera yo. Adane murah kan. Jadi memang rumah bojo tak saiki. Mall roh, pizza roh, pusing dengan apa? Lalu itu nih bojo mau turuti, buat terima ning pasar gak mbok. Bener malaikat bunga-bunga. Oh, dasar apin rokok. Mulai tani iki beda dari suara kemenangan itu. Itu jadi dua mulai dari berbakti sama orang. Nah, misalnya orang sudah jadi siasati jarang ketemu kan itu dihitung.
Itu wae blondo ngamuan, sore beratus jam. Ya, sore wae. Jadi uang tetap duwe pola, duwe apa? Pola. Oh, wae ngamuk kejahatan-kejahatan dibeli. Mau korbannya ya ben dite apa dan pikir-pikir. Enggak namanya damai. Ah, iya, sampai kan man arada dunya apa alai jililnya, man arada akhir apa alai. Kalau itu ora ngakali ku yo ora pancen kabeh ono seni berel. Masuk iku wong wae emosi gembira wae damai. Sore beratus kita sholat asar jamnya mulai ya. Kontile. Saya nak esok kan wayang blojo kan esok kayak idule. Bahaya ini jam-jam terang kenapa? Ayo di ilmu ni. Sakit kenapa? Baru sakit. Innakum la taquluna qawlan azima wa la taquluna teman-teman terang itu kaya nabi jenderal itu dia dari Quran ini. Minal antari tanging pira-pira contoh wal wahdi lan janji wal wahdi lan ancaman. Dia baru supaya nampa dituduh sapa ngake. Ya tak itu dikese nampa nasihat sapa ngake. Wa ma yajidu ila lan ora nambahi apa Quran gum ing wong akeh sing ngawur-ngawur sing sesat-sesat dari kaum mengkono-mengkono iki la wahyu dari kae antal Quran. Wong-wong sing nakal iku ora ditambahi Quran dinasihati malah mulai Quran kecuali tambah menayu anil